Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizar Maulana dengan NPM 227002002 dan rekan saya Muhammad Ali Firmansyah dengan NPM 22700-2016. di sini kami akan mengerjakan tugas yaitu mata kuliah Elektronika Daya di mana untuk mencari PWM dan SPWM. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi MATLAB-nya. Kemudian kita klik add-on di mana untuk integrasi antara MATLAB sama Arduino. Kita klik get hardware support page. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Dan kemudian kita masuk ke hardware support page Arduino di mana kita harus menginstal terlebih dahulu. Yang pertama itu Simulink support page for Arduino hardware dan MATLAB support page for Arduino hardware. Dengan adanya kita mendownload dan menginstal ini, maka kita akan terhubung dengan Arduino secara langsung. Jadi MATLAB dan Arduino akan terintegrasi. Baik, selanjutnya itu pembuatan PWM. Baik, untuk pembuatan PWM, kita ketahui bahwa PWM adalah kepanjangan dari Pulsar Width Modulation atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai modulasi lebar pulsa. Dan PWM ini teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dalam suatu gelombang dengan frekuensi dan amplitudo yang tetap. Nanti kita akan lihat grafiknya bahwa frekuensi dan amplitudo itu tetap. Baik, untuk komponennya kita menemukan dua. Yang pertama, kita perlu pulsa generator, dan yang kedua kita perlu digital outputnya. Baik, kita akan cari dulu pulsa generatornya dengan mengklik Simulink, lalu masuk ke Create Model, dan masuk ke Library Browser. Lalu kita klik Simulink dan cari Source, dan kita cari juga pulsa generatornya. Kita tarik dan simpan di sebelah kanan. Lalu untuk komponen yang kedua, kita cari digital outputnya, itu kita klik Simulink Support Pack for Arduino, karena kita akan menggunakan Arduino. Kita klik Command, dan cari digital output. Nah, setelah dua komponen ini kita dapatkan, kita sambungkan dulu antara digital output dengan pulsa generator. Lalu kita konfigurasi dulu show blocknya, samakan dengan digital output. Lalu kita setting pulsa generatornya. Nah, untuk pulsa tipenya sama, tipe base, dan amplitudonya kita 1, dan periodenya kita ubah menjadi 1/1000. Dan untuk pulsa width-nya kita ubah menjadi 10. Oke, kalau settingan sudah, kita apply. Oke, dan digital outputnya kita setting juga. Ini menjadi pin 3 saja. Sini jika kita klik 2 kali dan log select signal, agar nanti kita bisa melihat signal ketika disimulasikan. Kita masuk ke modeling, lalu modeling setting, kita rubah dulu konfigurasinya, yang stop time-nya tuh Ya, INF.
dan tipenya kita fix step, dan autonya kita discrete. Lalu setelah itu kita so vocalist try. Lalu kita klik hardwarenya, hardware mode kita menjadi Arduino Uno karena kita akan menggunakan Arduino Uno. Kita tunggu. Nah, setelah kan, kita rubah dulu hardwarenya menjadi hostboard, dan set host kita ubah menjadi manual. Select untuk host com portnya itu menjadi COM5. Setelah selesai konfigurasinya, kita apply dulu atau oke, dua harinya dan simpan. Kita tunggu. Nah, setelah selesai setting dan konfigurasinya, kita melakukan simulasi di MATLAB. Kita jalankan. Kita bisa melihat sinyal dari kedua atau PWM ini. Dan bisa teman-teman lihat juga bahwa sinyal dan atau frekuensi dan amplitude ini tetap tidak berubah. Dan itu contoh dari PWM sendiri. Ya, dan jelas. Oke, baik. Selanjutnya yaitu SPWM. Sebelum ke SPWM, untuk PWM ini kita bisa integrasikan dengan menggunakan hardware untuk ke aplikasi atau ke Arduino secara langsung. Selanjutnya kita akan percobaan yaitu untuk mencari SPWM. Kita keluar terlebih dahulu, kita klik Simulink, kita create model. Setelah itu kita perbesar terlebih dahulu. Baik, selanjutnya itu kita mencari SPWM. Lebih dahulu kita ke Simulink. Setelah Simulink kita cari dulu blok-bloknya. Kita klik agar mempercepat. Kita klik scene with WAV inward, enter. Setelah itu kita klik lagi. Kita cari re repeating repeating screen. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Kita cari lagi yaitu relational relational operator. Oke, dan cari move. Lanjut kita cari logical operator. Oke, kemudian kita cari scoop. Kemudian kita cari digital output yang ada di Arduino. Digital output.
Oke. Kemudian kita copy digital coding. Yaitu kita cari power power GUI. Power GUI. Baik, kita namanya kita atur untuk show block name-nya semuanya agar mempermudah dalam pembacaan. Kita atur ini yang repeating square yang boxnya sama dan tampil namanya. Oke, semuanya kita tampilkan. Ini juga tampilkan untuk power GUI. Scoop juga tampilkan. Baik, selanjutnya yaitu kita setting terlebih dahulu untuk scene wave-nya. Kita tetap di theme base. Kemudian untuk amplitudonya kita ubah ke 0,9. 0,9 untuk biasnya 0. Untuk frekuensinya kita ganti oleh 2 dikali kali pi kali 50 50 Hz atau 314,16 radian per second. Kita play. Oke. Oke, selanjutnya untuk kita atur untuk repeatingnya. Kita klik 2 kali. Di dalamnya kita ubah dalamnya 0 spasi 0,0005 spasi 0,001. Kemudian untuk output value-nya kita juga ubah yaitu -1, 1, -1. Kemudian apply, kemudian oke. Selanjutnya kita ubah yang N. N ini kita ubah menjadi not. Ininya rectangular. Play, oke. Selanjutnya untuk scoop. Kita scoopnya ubah. Kita buka scoop klik kanan. Tunggu. Nah, sudah buka, kita buka yang gear ini, pengaturan. Kita di sini ya untuk number of input portnya kita 3. Untuk layoutnya kita ubah menjadi 3. Selanjutnya kita klik play, play. Kemudian kita ke time, time-nya kita ini tulis 0,02, play, oke, oke, baik selesai. Kemudian kita setting untuk foreground-nya kita ubah jadi discrete. Oke, terus untuk blok parameter sudah. Terus untuk pin kita ubah ini ke 8. Digital output satunya tetap 9. Oke, baik. Selanjutnya setelah ini kita sambungkan terlebih dahulu. Sambungkan. Kita sambungkan untuk sine wave. Sambungkan ke relational operator. Kemudian untuk repeating kita juga sambungkan ke relational operator. Setelah itu kita note ini kita sambungkan dari relational operator ke note operator. Kemudian untuk move yang atasnya kita ke wave, sine wave. Untuk yang bawahnya kita ke repeating square. Oke. Selanjutnya untuk scoop
Pertama untuk scope-nya MUX kita sambungkan ke scope pertama untuk layout pertama. Untuk yang keduanya kita sambungkan ke relational operator. Kemudian untuk yang logika operator node kita sambungkan ke scope. Oke, ke sini. Kita atur agar memperapi. Setelah itu kita ini masukkan untuk ke Arduino-nya. Dan untuk disketnya kita ke atas sini. Untuk Arduino-nya kita masukkan, kita sambungkan. Untuk yang digital output yang pin 8 kita ke relasional. Untuk yang pin 9 kita ke logika operator. Oke. Setelah itu kita setting, kita pilih ke modeling, kita klik model setting, model setting, tunggu sebentar. Eh, kita tunggu, klik, ada gangguan, klik lagi, setelah muncul kita ke model setting, kita konfigurasi untuk parameternya. Pertama untuk stop time-nya kita INF, kemudian untuk ininya kita auto, kita ganti ke discrete, yaitu ininya fixed, oke, ininya ganti 10, min 6, dan ke hardware, kita cari hardware boardnya untuk Arduino Uno, kita tunggu inisialisasinya. Setelah itu kita buka target hardware resource, dikarenakan host board connection-nya untuk Arduino yang kami, yaitu manual, dan untuk COM-nya yaitu di COM 5. Untuk cara melihat COM, nanti saya akan bagikan untuk cara melihat COM Arduino Uno. Setelah itu kita play, kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Oke, untuk stop time ini udah diganti jadi NF. Baik, kita simulasikan. Untuk simulasikannya, kita klik Run. Tunggu terlebih dahulu. Jangan lupa untuk filenya di save terlebih dahulu. Saya beri nama SPWM Pijar Aldi. Baik, setelah berjalan programnya, kita klik scope. Kita tunggu sinyal keluaran. Berikut adalah hasil sinyal dari SPM yang kami buat. Di mana untuk trace selection, yaitu sine wave, untuk time-nya 0,010 dan keduanya 0,023. Jadi dapat dilihat untuk sinyal SPM tersebut, bisa dilihat ada tiga, variation operator, ternyata logika operator, dan sine wave, dan repeating square. Jadi berikut adalah hasil dari simulasi SPM yang kami buat, di mana SPM merupakan menghasilkan pulsa dengan lebar tetap, bisa dilihat untuk lebarnya tetap, dan juga mengikuti gelombang sinusoidal. Jadi SPM tersebut ini gelombangnya tetap dan juga mengikuti sinusoidal. Teknik ini banyak digunakan. Yang pertama untuk
konverter daya, motor listrik, dan berbagai aplikasi elektronika daya lainnya. Dan juga untuk SPWM adalah membandingkan gelombang referensi sinusoidal, ini sinusoidal, bisa kita lihat yang warna kuning atau sine wave, dengan gelombang pembawa segitiga. Nih, ini adalah gelombang pembawa segitiga. Pemotongan antara kedua sinyal ini, adanya pemotongan ya, kedua sinyal ini menentukan lebar pulsa keluarannya. Baik, seperti itu untuk simulasi dari SPWM yang kami buat. Kita stop. Setelah itu, kita akan langsung uji coba PWM dan SPWM dengan menggunakan Arduino secara langsung, dan untuk simulasinya kita bisa dilihat dengan menggunakan oscilloscope. Baik, untuk mengupload kita colokan dulu Arduino-nya dengan komputer menggunakan USB agar bisa diupload di Arduino. Terlihat Arduino sudah menyala. Sebelum kita mengupload, kita harus periksa dulu apakah Arduino yang kita gunakan ini bisa digunakan atau tidak dengan mengetik Arduino. Dan ternyata Arduino yang kita gunakan bisa digunakan. Setelah itu kita akan mencoba menguploadnya dengan mengetik boolean display and start. Lalu kita tunggu beberapa saat. Sampai program yang kita gunakan itu, yang kita buat itu telah diupload di Arduino. Oke, terlihat sudah selesai. Dan untuk melihat apakah programnya itu masuk atau tidak, atau bisa dengan melihat kedipan dari Arduino-nya. Setelah itu kita rangkai Arduino dengan oscilloscope dengan memasukkan pin 3 dan grounding. Dan ini kabel dari oscilloscope. Kita sambungkan grounding dengan grounding di Arduino. Dan yang satunya lagi itu pin 3. Nah, setelah rangkaian dari Arduino dengan oscilloscope itu terhubung, kita bisa lihat sinyal dari Arduino, sinyal dari oscilloscope. Kita setting dulu oscilloscope-nya agar bisa terlihat dengan jelas. Dan ini tampilan dari sinyal yang ditampilkan oleh oscilloscope. Bisa kita lihat sinyal dari PWM. Dan ini adalah hasilnya. Baik, selanjutnya kita pengujian SPWM. Kita upload terlebih dahulu SPWM-nya ke Arduino Uno. Caranya sama seperti penguploadan PWM. Kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Kita tunggu proses uploadnya. Oke, sudah selesai. Lanjut kita membuat wiring, yaitu yang pertama dimasukkan ke pin 8 dan pin 9 untuk keluarannya atau outputnya, dan ke grounding, dimana rangkaian ini kita akan pasangkan juga terhadap oscilloscope. Kita pasangkan kepada oscilloscope, dan untuk hasilnya sebagai berikut. Ini merupakan keluaran atau outputan dari pada pengujian SPWM. Ini adalah hasil gelombangnya. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.